Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan materi terkait dengan mata kuliah wirausahaan ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya Anda sudah mendiskusikan dengan teman-teman Anda terkait dengan tahapan-tahapan dalam berwirausaha. Nah, Anda semuanya tentu sudah memahami ya, tahapan-tahapan di dalam berwirausaha apa saja. Kemudian saat ini kita akan belajar terkait dengan konsep permasalahan yang muncul di dalam berwirausaha. Jadi tentunya dalam berwirausaha itu tidak semudah membalikan telapak tangan ya, adik-adik semuanya. Nah, di dalam berwirausaha itu banyak sekali yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita korbankan, dan tentunya ini membutuhkan adanya nyali yang besar untuk memulai. Nah, banyak sekali orang yang tidak berani memulai itu karena mereka sudah memikirkan kegagalan di depan yang akan mereka dapatkan, tanpa kemudian membayangkan secara lebih besar terkait dengan kemungkinan-kemungkinan bahwa mereka akan mendapatkan keuntungan yang lebih dari apa yang mereka keluarkan. Nah, itu menjadi salah satu basic dari permasalahan yang muncul di dalam berwirausaha. Saya sendiri juga masih termasuk di dalam orang yang memiliki ketakutan untuk memulai nih. Saya tidak tahu apakah Anda semuanya juga sama seperti itu. Takut memulai karena memang, secara basically ya, kita dibentuk mungkin dalam keluarga ya, sebagian ya, ini dibentuk dalam keluarga yang tidak mengajarkan, anak-anaknya untuk, berinovasi, berkreasi ya, ataupun tidak dididik ya, untuk kemudian, mereka cenderung menjadi seorang yang mandiri ya. Kita selalu dididik untuk bergantung kepada orang tua dan kadang kita selalu dibayang-bayangi dengan rasa takut dan ancaman oleh orang tua. Contohnya nih, nah saat misalkan anak kecil ya, itu mereka asik bermain dengan teman-temannya, kemudian salah satu mungkin ada yang manjat pohon nih. Nah, ibunya melihat, "Nak, nak, jangan naik pohon, nanti kamu jatuh." Ya. Atau saat mereka sedang berlari kejar-kejaran dengan temannya, orang tuanya menakut-nakuti lagi, "Nak, nak, nak, jangan lari, nanti kalau kamu jatuh sakit loh kakimu." Nah, itu adalah salah satu bentuk, pola asuh parenting dari orang tua yang kemudian cenderung menanamkan anak dengan, lebih mengedepankan rasa takut, ya. Nah, itu kemudian akan terbawa dari kita sampai dengan besar, ya. Ditambah lagi dalam, kurikulum pendidikan saat ini ya, itu hanya kemudian lebih mengedepankan kemampuan, eee yang lebih mengajarkan terkait dengan keilmuan saja ya, tidak, mementingkan terkait dengan kemampuan-kemampuan bagaimana mereka dapat hidup di luar dari ilmu yang kemudian diambil, ya. Nah, tapi, pada program Merdeka Belajar, Bapak Nadiem Makarim, di sini beliau sudah mulai sebuah inovasi nih. Jadi bagaimana dalam suatu sistem pembelajaran, apalagi di bangku perkuliahan, mereka diberikan kebebasan ya, sesuai dengan slogannya yaitu Merdeka Belajar. Nah, kebebasan untuk apa? Kebebasan untuk berkreasi nih, berinovasi, berimprovisasi terhadap apa yang mereka inginkan ke depannya. Ya, jadi misalkan nih Anda berada di program studi sastra Indonesia, Anda kemudian mau magang di tempat usaha tertentu, misalkan itu boleh saja dan itu bisa eh, diakumulasikan menjadi, beberapa SKS, ya. Nah, itu adalah salah satu contoh sebenarnya hal yang bagus ya, yang diterapkan sebagai bentuk inovasi oleh Bapak Menteri kita, Bapak Nadiem Makarim ya. Nah, hal-hal itu yang kemudian mempengaruhi kita nih, termasuk juga saya bagian dari pola asuh orang tua yang sangat, eee, mengatur ya, dalam arti tidak memberikan kebebasan kepada anak dan juga, saya dibesarkan dengan background bahwa jangan melakukan hal-hal yang berbahaya dengan, bentuk,
kata-kata yang kemudian ancaman-ancaman yang terlihat menakutkan. Nah, itu kemudian membawa kita ya saat besar cenderung menjadi seorang pekerja ya, pekerja yang mencari aman. Nah, contohnya di mana kita lihat nih. Nah, banyak sekali ya lulusan-lulusan sarjana kita yang berebut untuk menjadi PNS. Nah, itu sebenarnya salah satu contoh ya, di mana konsep aman itu menurut pandangan semua orang ya, dan orang tua adalah saat kita bekerja menjadi PNS. Nah, karena pola didik dan sistem pendidikan yang juga mengarah kepada bentuk konsep yang semacam itu, maka banyak anak-anak muda ya yang kemudian lebih cenderung mencari hal-hal yang lebih aman. Nah, hal yang kemudian banyak ditinggalkan yaitu terkait dengan konsep berwirausaha. Karena memang memiliki ya resiko yang cukup besar ya. Nah, permasalahan-permasalahan yang muncul salah satunya yang pertama nih, yaitu terkait dengan permasalahan administrasi dan manajemen ya. Nah, adik-adik semuanya dalam berwirausaha terkait dengan administratif ya dan juga manajemen itu menjadi bagian yang penting loh ya. Kenapa? Saat kita melihat dalam bagian administratif ya, administratif itu bagaimana adik-adik mengkoordinir terkait dengan misalkan pembukuan, ya, pencatatan piutang dan lain sebagainya. Nah, itu kalau tidak Anda kelola dengan baik ya, nah, atau misalkan catatan terkait dengan stok barang ya, dan lain sebagainya ya, aset-aset ya, kalau itu tidak Anda kelola dengan baik, nah tentu ini akan banyak menimbulkan masalah ya. Nah, atau misalkan terkait dengan manajemen nih, manajemen mengatur karyawan nih, atau manajemen produksinya nih, ya. Nah, misalkan adik-adik tidak memberikan aturan kepada karyawan terkait bagaimana mereka memulai kerja, bagaimana mereka menjaga kualitas bahan ataupun barang, bagaimana mereka mengakhiri pekerjaan. Nah, itu nanti akan muncul permasalahan baik bisa antara karyawan dengan karyawan, karyawan dengan Anda sebagai owner, ataupun nanti karyawan dengan konsumen atau Anda dengan konsumen, ya. Nah, itu terkait dengan hal-hal administratif administratif nih dan juga manajemen. Nah, ini yang perlu nanti Anda persiapkan ya, jangan sampai saat Anda akan memulai wirausaha ya, Anda tidak menyiapkan hal-hal terkait dengan administratif dan juga manajemennya. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan permasalahan proposal peminjaman modal nih ya. Nah, tentu dalam berwirausaha itu tidak bisa hanya sekedar menggunakan dana yang kecil ya, misalkan nanti usaha Anda itu akan berkembang kan. Nah, ini termasuk dalam salah satu plan bisnis ya, bahwa dalam tahapan usaha itu kita akan ada tahapan di mana kita harus mengembangkan usaha kita, tidak boleh stuck di situ saja ya. Nah, tentunya itu nanti membutuhkan tambahan dana nih. Nah, untuk membutuhkan tambahan dana, tentunya Anda harus mencari ya tempat pinjaman modal nih. Nah, biasanya para pengusaha-pengusaha ini akan pergi ke bank-bank nih ya. Nah, di dalam bank itu, nah mereka akan meminta peminjaman modal tambahan modal usaha. Nah, tentu tidak semudah itu langsung diberikan oleh bank ya. Nah, tentu salah satunya mereka para pengusaha atau para wirausahawan harus membuat proposal usaha terkait dengan kebutuhan dan juga planning, kemudian keuntungan yang nanti didapatkan, kerugian, margin, dan lain sebagainya di dalam proposal tersebut nih. Nah, nanti pihak bank akan melihat secara seksama apakah proposal tersebut layak untuk diberikan pinjaman tambahan modal ya. Nah, tentunya ada juga yang diagunkan nih atau diberikan kepada bank sebagai jaminan ya. Jadi tidak hanya dengan proposal saja selesai sudah, tidak. Tapi tentunya bentuk proposal itu harus disertai dengan agunan yang sesuai ya. Nah, itu adalah contoh ya. Nah, ini harus dipersiapkan baik-baik nih. Jadi karena apa? Karena tentunya usaha yang Anda akan buat itu nantinya harapannya itu bukan hanya usaha yang stuck ya, tapi usaha itu nanti akan berkembang pesat menjadi besar. Nah, itunya dalam proses berkembang besarnya itu ya, nah itu Anda harus memikirkan dengan baik.
bagaimana nanti Anda akan mencari tambahan dana untuk mensupport perkembangan perkembangan usaha yang Anda buat ya. Nah, itu adalah bentuk permasalahan yang kedua, oke ya. Nah, permasalahan yang ketiga terkait, bagian penyusunan perencanaan bisnis nih. Nah, tentunya di sini ada suatu problema di mana banyak orang yang tidak betul nih di dalam menyusun rencana bisnisnya. Banyak ya, apalagi di awal-awal itu banyak sekali pelaku usaha yang langsung membuka besar usahanya tanpa, melakukan analisis SWOT terlebih dahulu ya, terkait dengan strength, weakness, opportunity, dan threat-nya. Nah, mereka langsung buat usaha yang besar. Nah, pada kenyataannya ternyata tidak sesuai nih dengan yang diharapkan sehingga kolaps dan mengalami rugi besar. Nah, oleh karena itu nih perlu disusun rencana. Bagaimana perencanaannya nih? Jadi tidak harus nanti ya adik-adik mulai usaha itu langsung besar. Anda juga bisa merencanakan dari usaha yang kecil atau yang low modal ya. Nah, atau low budget ya. Seperti yang kita diskusikan kemarin misalkan lewat media elektronik ya atau Anda menjadi reseller. Nah, itu salah satu contoh. Ya, bahkan pemilik MS Glow itu memulai usahanya dari reseller juga. Nah, itu kemudian bisa Anda terapkan sebagai salah satu bagian dari perencanaan bisnis. Jadi tidak harus memulai bisnis itu dengan sesuatu yang besar. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya, permasalahan yang lain adalah terkait dengan teknologi. Nah, penguasaan teknologi itu juga penting ya bagi seorang wirausahawan ya adik-adik ya. Nah, tentu Anda harus banyak melakukan pengembangan usaha, apalagi sekarang sudah mau masuk ke dalam metaverse ya. Nah, jadi terkait dengan bagaimana Anda mau memasarkan misalkan ya, tentu Anda tidak lepas sekarang dengan bentuk teknologi. Apalagi sekarang sudah 4.0 ya untuk skala industri kita. Nah, jadi untuk mengiklankan produk ya, kita sekarang lebih banyak menggunakan gadget atau media sosial karena anak muda sekarang lebih suka melihat lewat media, tidak lagi lewat media cetak koran misalkan. Nah, itu menjadi salah satu perhitungan ya. Nah, kita tidak tahu nanti 4 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, apakah kita akan masih berpegangan pada gadget lagi ya. Nah, jadi nanti misalkan ada hal-hal baru nih, Anda sebagai wirausahawan harus update dan mengikuti itu terkait dengan teknologi. Oke, nah yang berikutnya adalah terkait dengan bahan baku nih. Nah, bahan baku ini penting juga adik-adik ya, karena kalau misalkan Anda sangat tergantung terhadap bahan baku yang disuplai ya, dari orang lain atau pihak ketiga misalkan ya, nah maka Anda harus mempunyai banyak link terkait dengan bahan baku atau supplier ya. Jangan sampai hanya bergantung pada satu nih. Nah, nanti kalau misalnya satu supplier ini kolaps, nah tentu itu akan memberikan dampak imbas kepada usaha Anda ya. Nah, usaha Anda tentunya akan mati produksinya karena sumber bahan bakunya tidak ada. Nah, salah satunya yang harus Anda lakukan misalkan akan mulai suatu usaha di mana bahan pokoknya itu Anda masih akan bergantung terhadap supplier, maka jangan hanya bergantung pada satu supplier. Anda juga harus mencari banyak link terhadap supplier-supplier yang lain, sehingga kalau salah satu supplier bermasalah, maka Anda akan dapat mencari supplier yang lain, ya. Nah, itu terkait dengan bahan baku. Tapi bisa juga ya, ada usaha yang dia adalah sebagai wirausahawan juga termasuk dia yang memiliki bahan ya. Nah, itu bagus lagi ya, jadi tidak tergantung pada supplier ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah masalah perbaikan barang dan efisiensi nih. Nah, kadang dalam peralatan-peralatan usaha yang kita gunakan itu kan pasti ada masa masa maksudnya masa apa ya, masa efektifnya nih. Nah, itu juga harus diperhitungkan ya, terutama pada saat Anda melakukan pembelian, kira-kira ini nanti akan berguna untuk berapa tahun nih. Nah, nanti kalau sudah berapa tahun, pasti dia akan tidak maksimal lagi. Nah, apakah itu masih bisa diperbaiki atau harus ganti baru?
Nah, itu tentu dalam perhitungan proposal dan modal juga harus diperhitungkan ya, dicek baik-baik ya. Nah, ini karena terkait dengan efisiensi. Kemudian yang terakhir terkait dengan permasalahan itu adalah terkait dengan masalah tenaga kerja ya. Nah, tentunya kalau semakin besar usaha yang Anda buat, tidak bisa tuh Anda handle sendiri. Anda membutuhkan tenaga kerja. Nah, masalah yang muncul karena tenaga kerja itu banyak sekali ya adik-adik ya. Salah satu contohnya misal nanti terkait dengan kualitas ya. Bagaimana menjaga kualitas ya agar tetap baik ya. Nah, contohnya nih banyak sekali warung-warung yang mungkin sudah terkenal itu membuka cabang di tempat lain. Ternyata di cabang yang dia kelola itu kualitasnya nggak sama nih, sehingga membuat orang kecewa. Nah, sehingga itu mereka melakukan penilaian yang sama terhadap rasa di warung yang aslinya, bukan yang cabangnya ya. Jadi itu harus berhati-hati nanti kalau Anda mencari pekerja, terutama terkait dengan menjaga kualitas mutu produknya, ya. Nah, selain itu terkait dengan pekerja itu adalah terkait apa ya, rahasia di dalam produk nih. Maksudnya misalkan nih Anda buat makanan kan, nah terkait dengan bumbu ya, terkait dengan proses pengolahan ya, itu kan kadang menjadi rahasia si pemilik usaha ya. Nah, kadang kan ada juga nih yang nakal nih, pegawai yang mencuri-curi ide, nanti kemudian setelah dapat, mereka keluar dan membuat usaha baru dengan resep yang Anda miliki. Nah, itu Anda juga harus memikirkan ya, bagaimana agar, produk Anda itu jangan sampai dicuri ya, kualitas, resep, dan mungkin teknologinya. Nah, itu harus Anda perhatikan di dalam, eee, membuat sebuah usaha. Nah, ini adalah, bentuk dari permasalahan, dalam berwirausaha ya. Nah, ada 7 nih harus Anda camkan baik-baik, nanti kalau Anda membuat sebuah usaha ya. Oke. Nah, setelah membahas permasalahan wirausaha, yang kita bahas adalah terkait dengan bagaimana sih ya ciri-ciri dari seorang wirausahawan itu ya. Nah, ciri-ciri dari wirausahawan yang pertama ya, itu dia harus dapat merumuskan, merencanakan, dan menentukan batas waktu untuk mencapai program tertentu atau targetan capaian ya. Nah, jadi Anda harus mulai bisa belajar bekerja dengan target nih. Nah, biasanya kita bisa berlatih dari mana nih Pak kalau semacam ini? Ya, Anda bisa ikut organisasi sambil kuliah, sambil Anda misalkan, aktif di dalam kompetisi atau perlombaan. Nah, tentu tidak mudah kan ya, untuk menyeimbangkan ketiga elemen tadi nih, saat Anda berkuliah nih. Nah, seorang wira swasta pasti dia dapat mem-planning, ya. Kira-kira semester 1 targetan saya apa nih? Di dalam studi, targetan saya di dalam organisasi, targetan saya di dalam prestasi. Nah, tentunya nanti untuk mencapai itu akan sangat menguras energi dan juga, pikiran ya. Nah, di mana di situ tentunya Anda akan dikejar-kejar dengan targetan-targetan capaian yang ingin Anda raih di setiap semesternya. Nah, di situ Anda akan mulai membuat planning atau rencana ya, menetapkan time schedule di dalam setiap aktivitas yang Anda lakukan. Nah, kadang banyak yang tidak melakukan seperti ini sehingga merasa ini adalah sesuatu yang berat, padahal tidak, ya. Nah, itu mulai harus Anda, eee, usahakan untuk dilatih ya. Meskipun tidak menjadi seorang wirausahawan ya, untuk menentukan masa depan Anda, ya selama Anda kuliah ini 4 tahun di Unmul, apa yang ingin Anda capai? Jangan hanya sekedar mendapatkan satu lembar kertas ijazah, ya. Nah, itu adalah pesan dari saya. Nah, kemudian ciri yang lain, yang kedua adalah berpikir teliti dan berpandangan kreatif. Nah, jadi kalau orang yang biasanya gusah-gusuh ya, kemerungsung ya, nah itu sulit untuk menjadi seorang swasta atau wirausahawan ya. Nah, karena wirausahawan itu dia salah satunya harus teliti dan detail nih, ya. Nah, dia juga harus memiliki pandangan yang kreatif. Nah, kemudian yang ketiga, dia harus siap mental di dalam menyerap dan menciptakan lapangan kerja. Nah, jadi mental kita harus kuat, jangan lembek ya. Sekali
marahin dosen loyo, nggak semangat ya. Banyak nih yang kayak gini nih, ya. Apalagi saat skripsi nih, misal sama pembimbingnya dimarah-marahin, ditolak judulnya, dia nggak berani datang lagi karena sudah patah semangat. Nah, itu bukan jiwa seorang wirausahawan, ya. Jiwa seorang wirausahawan itu pantang menyerah, ya. Jadi selalu maju ke depan apapun itu halangan rintangannya, ya. Jadi mentalnya harus kuat. Nah, yang berikutnya yaitu bermental positif dan maju. Jadi selalu memiliki pandangan positif ya. Kemudian selalu memiliki inisiatif atau orang yang selalu memiliki inisiasi nih. Yang misalkan Anda sedang bekerja dalam kelompok, dia yang selalu memberikan inisiasi, oh seperti ini nih, baiknya begini, oh begini, begitu. Nah, itu adalah orang yang inisiatif ya. Nah, orang yang semacam itu dia memiliki bakat untuk menjadi seorang wirausahawan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tahu mensyukuri diri, waktu, dan lingkungan. Maksudnya mensyukuri itu adalah dengan adanya waktu, jangan sampai Anda membuang-buang waktu. Dengan adanya, misalkan uang, ya, rezeki, kesehatan, ya, dan juga lingkungan yang baik, ya, manfaatkan itu dengan baik. Syukuri, ya, dan juga gunakan itu untuk mengembangkan diri, ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bersedia membayar harga kemajuan nih. Nah, jadi untuk misalkan tadi untuk mengembangkan itu kan berarti ada hal yang akan dikorbankan nih. Nah, dia harus siap dengan hal itu, ya. Nah, itu seorang wirausahawan, tidak hanya sekedar selesai berhenti, ya. Nah, misalkan dia mau membuat atau mengembangkan usaha menjadi lebih besar, maka dia akan berani menganggunkan misalkan rumahnya. Asalkan ya tadi saya katakan Anda harus sudah memiliki planning yang betul ya dan jelas. Jangan asal gurusa-gurusu seperti saya katakan tadi, belum berpengalaman langsung menganggunkan rumah, mencari modal usaha, membangun usaha yang besar padahal belum pernah mulai usaha apapun. Nah, itu salah ya. Oke, itu yang dimaksud dengan bersedia membayar harga kemajuan, ya. Nah, ciri yang lain adalah membiasakan membangun disiplin dan menabung. Nih, siapa yang tidak pernah menabung ya? Nah, yang tidak pernah menabung ini jangan harap jadi wirausahawan ya, seperti saya, susah untuk menabung. Nah, kemudian selalu belajar dari kesalahan ya. Nah, jadi seorang wirausahawan itu selalu mempelajari dari setiap kesalahan untuk memperbaiki diri. Nah, kemudian menguasai salesmanship dan kepemimpinan. Nah, jadi dia harus bisa menjadi sales nih. Ya kan kalian istilahnya memang menjual produk kan. Nah, dimulailah dari diri kalian untuk berani menjual ya produk dan juga menjual diri Anda. Maksudnya menjual diri itu bukan jual diri ya. Menjual diri itu terkait dengan kemampuan dan skill Anda, ya. Dan juga memiliki sifat kepemimpinan ya. Kemudian kemudian berwatak maju, percaya diri dan cerdik ya. Nah, kemudian selalu fokus dalam setiap tujuan ya. Kemudian memiliki kepribadian menarik. Nah, ini jelas nih ya, orang yang menarik itu yang kayak apa sih? Apakah hanya dilihat dari wajah saja yang tampan atau cantik ya? Ya, tidak juga ya. Jadi tidak harus wajah dan penampilan yang cantik dan tampan saja itu yang disebut menarik ya. Menarik itu bisa jadi cara berpakaian, cara berbicara, dan cara berpikir ya. Nah, apalagi kalau ditunjang dengan wajah yang menarik ya atau wajah yang tampan dan cantik ya. Nah, itu paket lengkap. Nah, kemudian yang terakhir adalah jujur, ulet, dan tekun. Nah, itu adalah ciri-ciri dari seorang wirausahawan. Nah, jadi Anda sekarang coba nilai ya dalam diri Anda ini ada apa saja yang sudah masuk ke dalam ciri-ciri seorang wirausahawan ya. Nah, itu sebagai salah satu penanda. Apakah kemudian tidak bisa diubah, Pak, kalau kita tidak memiliki ciri-ciri tadi? Sebenarnya ini bisa diubah ya sifatnya, karakter, asal Anda punya kemauan ya. Nah, itu salah satunya. Oke, adik-adik, itu pembelajaran kita terkait dengan kewirausahaan kali ini. Ya, kita sudah belajar terkait dengan halangan hambatan dalam berwirausaha dan juga ciri-ciri seorang wirausahawan. Ya. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, nanti dapat Anda tanyakan di dalam grup WhatsApp. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.